Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Para siswa kelas 10 Madi, ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran usul fikih, ya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang ijma', ya. Dan sekarang kita akan membahas pembahasan dengan judul qiyas. Ya, judulnya adalah qiyas. Ta'rifu definisi qiyas. Al-qiyasu lughatan at-taqdir wal musawat. Qiyas itu secara bahasa adalah at-taqdir, mengukur, wal musawat, dan menyamakan. Ya. Jadi secara bahasa adalah mengukur dan menyamakan. Wastilahan, secara istilah, taswiyatu far'ain bi aslin. Taswiyatu far'ain, menyamakan cabang, bi aslin, dengan pokok. Ya, menyamakan cabang dengan pokok atau cabang dengan pangkal. Fi hukmin, dalam suatu hukum. Jadi cabang disamakan dengan pokok, ya, dalam suatu hukum. Li'in latin jami'atin bainahuma. Li'in latin karena suatu ilat, karena suatu alasan, jami'atin bainahuma, yang menggabungkan antara keduanya. Itu definisi qiyas secara istilah. Itu jadi menyamakan cabang dengan pokok dalam suatu hukum karena adanya ilat, ya, karena adanya alasan yang menggabungkan antara keduanya. Fal far'u, cabang yang dimaksud cabang di sini adalah al-makis, yang dikiaskan. Ya. Fal far'u adalah al-makis, yang dikiaskan. Wal aslu, sedangkan asal adalah al-makis wali, yang dikiaskan padanya. Ya, jadi yang dikiaskan apa? Cabang. Yang dikiaskan padanya adalah pokok atau pangkalnya. Ya. Itu adalah qiyas. Wal hukmu, adapun definisi hukum adalah maqtadahu dalil asy-syar'i min wujubin. Yaitu yang konsekuensi dari dalil syar'i, ya, yang dituntut dari dalil syar'i, baik itu wajib, yang dituntut dari dalil syar'i, bahwa baik itu wajib, min wujubin, baik itu wajib, atau tahrim atau haram, as-sihhatin atau sah, atau fasadin atau rusak, atau ghairi atau lainnya. Ya, itu definisi hukum. Wal illah, definisi ilat adalah al-ma'na alladzi tsabata bi sababi hukmul asli. Ilat adalah makna yang karena sebabnya, ya, tetap hukum asal. Itu ilat adalah makna yang karena, ya, sebab makna tersebut hukum asal menjadi tetap. Itu definisi ilat. Itulah wahdzil arba'atu arkanul qiyas. 4 ini yaitu cabang, asal, hukum, dan ilat adalah arkanul qiyas, rukun-rukun qiyas. Jadi rukun qiyas ada 4, ya, ada 4. Wal qiyas wahadul adillah allati tathbutu biha al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, qiyas adalah salah satu dalil yang dengannya itu hukum syariat itu menjadi berlaku, menjadi tetap. Jadi qiyas itu termasuk salah satu dari dalil-dalil syar'i yang disepakati para ulama. Jadi yang disepakati para ulama diantaranya adalah qiyas, ya, selain Quran, Sunnah, dan ijma', ya. Itu, ya, seperti itu. Wa qad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitab wa sunnah wa aqwali as-sahabah. Jadi dalil bahwa qiyas itu menjadi dalil syar'i, dalil bahwa qiyas itu merupakan salah satu sumber dalil syar'i adalah 1 Al-Quran, 2 Sunnah, 3 perkataan para sahabat. Mana dalil-dalil yang menunjukkan bahwa qiyas itu adalah menjadi landasan hukum? Ya, dalil-dalil yang menjelaskannya itu terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, yaitu hadis, dan perkataan para sahabat. Ya,
Dalil dari Al-Quran adalah surah Asy-Syura ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran dengan hak, dengan benar, wal mizan, dan juga menurunkan al-mizan. Ya. Al-mizan ini di awal mizanu matuzanu bil umur. Mizan ini timbangan adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur, mengukur suatu perkara. Wa yuqayyisu bihi bainaha, dan untuk menyamakan. Ya. Jadi mizan ini didarikan timbangan ya. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu. Ya. Alat yang digunakan untuk mengukur dan menimbang sesuatu. Dalil lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 104, kama badana wal khalqin nu'iduh. Kemudian surah Fatir ayat 9, ya. Wallahu alladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fahyayna bil ardi ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Ya. Jadi di sini Allah menyamakan, Allah menyerupakan fasyabbaha Allahu i'adatul khalqi bi ibtidai. Allah menyerupakan pengembalian makhluk dengan permulaannya. Jadi Allah menyerupakan pengembalian makhluk dengan permulaannya. Wa syabbahi al-amwat bi al-ard, dan menyerupakan menghidupkan tanah mati dengan menghidupkan bumi. Ya. Nah, dan Allah menyerupakan menghidupkan orang yang mati, ya, diserupakan dengan menghidupkan tanah yang mati, tanah kosong, tanah mati, ya. Inilah yang dimaksud kias. Jadi kias itu secara sederhana diartikan penyamaan atau penyerupaan, ya, itu seperti itu, ya. Adapun dalil dari hadis, wa min adillati sunnah, dalil dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, liman sa'ala tu'an siyam anu miha ba'da mautiha. Rasulullah bersabda kepada perempuan yang bertanya tentang puasa untuk ibunya setelah ibunya wafat, ya. Itu beliau mengatakan, araiti law kana ala ummuki dainun faqadaitahu akan yudi dzalika anha. Bagaimana menurutmu jika seandainya ibumu itu memiliki hutang dan kamu membayarkan hutangnya? Apakah dengan perbuatanmu itu bisa membayarkan hutang ibumu? Maka perempuan itu menjawab, ya, kalau saya membayarkan hutang ibu saya berarti hutang ibu saya lunas. Ya, ibaratnya begitu. Maka Rasulullah bersabda, fasumi an ummik, maka berpuasalah, ya, atas nama ibumu. Berpuasa dengan mengatasnamakan untuk ibu. Ini adalah kias, ya, seperti itu. Ya, kemudian dalilnya adalah hadis, ya, yang ini juga kita percepat, ya. Yang jelas ini hadisnya riwayat Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari, ya. Hadis riwayat Bukhari, ya, tentang seseorang yang memiliki bayi anak yang berkulit hitam, ya. Lalu Rasulullah menanyakan, apakah kamu punya unta? Jawabnya ya. Bagaimana warnanya? Merah. Apakah di antara unta-unta merah itu ada yang warnanya beda? Jawabnya ya. Mengapa demikian? Ya, bisa jadi itu karena ada sesuatu, ya, artinya penyakit atau apa, ya. Nah, maka begitu pula kalau di antara unta-unta yang merah ada yang warnanya beda, maka begitu pula ketika ada anak yang warnanya beda, tidak semuanya putih, ada yang warna hitam juga, itu karena suatu sebab, ya. Jadi ini namanya kias, dalil tentang kias, ya. Kemudian di antara perkataan para sahabat adalah perkataan Umar bin Khattab, wa min aqwali sahabah ma ja'ana amirul mu'minin Umar bin Khattab fi kitabi la bi Musa al-Asy'ari fil qada'. Di antara perkataan sahabat adalah perkataan Umar, ya, ketika dia mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang ketika menjelaskan masalah peradilan. Jadi Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari menjelaskan tentang peradilan, ya. Maka dalam surat itu Umar mengatakan, "Tsummal famu al-famu fima tla'alik." Ya, kemudian pahamilah
apa yang ada padamu ya. Jika tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ya maka kiaskanlah, melakukanlah kias. Jika ada permasalahan yang tidak terdapat dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka lakukanlah kias. Ya, itu seperti itu ya. Itu seperti itu. Itu perkataan Umar bin Khattab. Summa qais al-umur, ya. Summa qais al-umur indak. Kemudian kiaskanlah perkara-perkara yang ada padamu. Wa'rif al-amsal, dan ketahuilah perumpamaan ini adalah dalil tentang kias dari perkataan sahabat, yaitu summa qais al-umur indak. Ini dalil dari perkataan sahabat tentang bahwa kias itu merupakan hujah. Ya, itu seperti itu. Ya. Wa aqal Muzani anna al-fuqaha min asr sahaba ila yaumihi ajma'u ala anna nadhir al-haq haqqun wa nadhirun haqqun wa nadhirul batili batil. Al-Muzani meriwayatkan bahwasanya para fuqaha dari masa sahabat sampai masa Al-Muzani ya sepakat bahwasanya sesuatu yang sama dengan kebenaran adalah kebenaran, dan sesuatu yang sama dengan kebatilan adalah kebatilan. Ya, itu seperti itu. Itu juga merupakan dalil tentang kias. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat kias, syurutul kias. Ya, syarat-syarat kias. Lil kias syurutun minha. Kias itu ada syarat-syaratnya, diantaranya adalah alla yusaddima dalilan aqwa minhu, tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat darinya. Ya. Jadi syarat kias pertama adalah tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat darinya ya. Jika ada dalil yang bertabrakan dengan kias ya, maka dinamakan fasidul i'tibar ya. Fal i'tibara bi qiyasin yusawibu nas wal ijma' qala sahabat. Maka kias yang bertabrakan dengan bertentangan dengan nas atau ijma atau perkataan sahabat, maka ini tidak dianggap, tidak berlaku. Kalau ada kias tapi bertentangan dengan nas, maka ini tidak berlaku. Bertentangan dengan ijma dan bertentangan dengan perkataan sahabat. Dan kias yang bertentangan dengan nas itu dinamakan fasidul i'tibar ya, itu seperti itu. Ini seperti itu ya, itu. Misaluhu ayyuqala, contohnya adalah yasihu anta tuzawwajal maratul rasyidah nafsaha. Yasihu antuzawwijal maratu ar-rasyidah nafsaha. Perempuan yang telah balik ya, itu boleh menikahkan dirinya sendiri bi ghairi waliyin, tanpa wali. Kiasan ala sihhati bayaha malaha. Ya. Karena dikiaskan bahwa jika dia menjual hartanya maka sah bi ghairi waliyin, tanpa wali. Ini adalah kias yang rusak, kias yang tidak berlaku karena bertentangan dengan nas ya. Jadi mengkiaskan perempuan, jadi mengatakan bahwa perempuan yang telah balik boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali karena dikiaskan dengan perempuan yang dengan sahnya jual beli yang dilakukan oleh perempuan tanpa wali. Jika perempuan menjual hartanya tanpa wali itu sah, maka perempuan yang balik menikahkan dirinya tanpa wali juga sah. Ini kan namanya kias. Kias seperti ini hukumnya tidak sah karena bertabrakan dengan nas ya. Karena ada hadis Nabi, la nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali ya. Ini karena kias ini bertentangan dengan nas, maka hukumnya tidak sah ya. Jadi syarat pertama adalah tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya ya. Yang kedua, ayyakuna hukmul asli tsabitan bin nas wa ijma'. Hukum asal itu tetap berdasarkan nas atau ijma'. Jadi yang syarat kedua adalah hukum asal itu tetap berdasarkan nas atau ijma'. Ya, ini syarat kedua ya. Ya, sampai sini saja. Jadi syarat kedua adalah hukum asal itu tetap berdasarkan nas atau ijma'. Tidak kita panjang lebar ya. Jadi cukup antum tahu syarat kedua ini ya, seperti itu. Syarat ketiga, ayyakuna li hukmil asli illatun ma'lumah. Hukum asalnya itu ada ilat yang diketahui. Pada hukum asal ada ilat yang diketahui. Jadi pada hukum asalnya itu ada ilat yang diketahui ya. Liyumkinal jama'u baina al-asli wal far', agar bisa digabungkan antara asal dengan
cabang. Agar bisa digabungkan antara pokok dengan cabang. Jadi syarat ketiga adalah hukum asal memiliki pada hukum asal ada ilat atau alasan yang diketahui. Ya, itu seperti itu ya. Itu syarat ketiga ya. Syarat keempat, antakuna al-illatu mustamilatan ala ma'nan munasibin hukmi. Ya'lamu min qawaid syar'iyyah yang dibaru. Ilat itu, pada ilat tersebut mengandung makna yang sesuai dengan hukum. Ilat tersebut mengandung makna yang sesuai dengan hukum ya, yang bisa diketahui dari kaidah-kaidah syariat. Contohnya kal-iskari fil khamr, seperti memabukkan pada khamr. Jadi alasan khamr itu memabukkan adalah karena dia memabukkan. Alasan khamr itu dilarang, alasan khamr itu haram adalah karena iskar. Iskar itu artinya memabukkan. Karena khamr itu menjadikan mabuk, karena khamr itu memabukkan, maka dengan demikian maka khamr itu haram. Inilah yang dimaksud ilat tersebut mengandung makna yang sesuai dengan hukum yang diketahui dari dalil-dalil syariat. Itu ya, itu seperti itu. Itu syarat keempat ya, itu syarat keempat. Syarat kelima, antakuna al-illatu mawjudatan fil far'i kawujudiyah fil asal. Ilatnya terdapat pada cabang sebagaimana ia terdapat pada pokok. Jadi ilatnya terdapat pada cabang sebagaimana terdapat pada pokok. Jadi ilatnya itu di cabang ada, di pokok juga ada. Di pokok ada, di cabang juga ada ya. Itu ilatnya sama-sama ada pada cabang dan pokok. Nah, itu seperti itu ya. Itu syarat ke 5 ya, syarat kelima ya. Jadi ada 5 syarat. Syarat kias itu ada 5 syarat ya. Itulah pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang kias dari definisi, dalil-dalil tentang kias dan syarat-syarat kias ya. Insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya ya. Kita akhir kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.